Kronologi terungkapnya pembunuhan berantai Wonogiri setelah 2 tahun, Sarmo tipu anjing pelacak dengan minyak. Kasus pembunuhan berantai di Wonogiri kini terus menjadi perhatian publik. Setelah 2 tahun, kasus ini akhirnya terungkap oleh polisi. Diketahui, terungkapnya kasus pembunuhan berantai pasca penemuan kerangka manusia di 2 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Girimarto, Wonogiri, ternyata berawal dari polisi mengungkap kasus pencurian. Kapolres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan pihaknya mengungkap 3 kasus yang berkaitan, 2 diantaranya pembunuhan dan 1 pencurian. Dari kasus pencurian gergaji mesin di Ngadirojo ini, polisi bisa mengungkap adanya pembunuhan berantai yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Di hadapan media, pelaku Sarmo mengakui perbuatannya. Dia melakukan pembunuhan itu dengan sadar. Sarmo diketahui melakukan pembunuhan terhadap 2 orang yakni Agung Santosa warga Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten di tahun 2021 dan Sunario warga Kecamatan Jatipurno, Wonogiri di tahun 2022. Sarmo mengatakan, dia menggunakan apotas untuk menghilangkan 2 nyawa itu. Racun itu dicampur ke minuman dan diberikan ke korban. Kedua korban itu dibunuh kemudian dikuburkan sendiri oleh Sarmo, sebelum akhirnya ditemukan tinggal kerangka pada Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023, kemarin di wilayah Desa Semagar, Kecamatan Girimarto. 2 kerangka itu, untuk diketahui, memiliki identitas bernama Agung Santosa dan Sunario. Agung merupakan warga Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Korban dilaporkan hilang pada tanggal 24 November tahun 2021. Sementara Sunario merupakan warga kelurahan, Kecamatan Jatipurno. Korban dilaporkan hilang pada tanggal 27 April tahun 2022. Polisi juga memastikan kedua korban merupakan korban pembunuhan yang dilakukan Sarmo, warga Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Ibtu Yahya Dadiri mengatakan kerangka Sunario ditemukan dalam kondisi berantakan. Sebab Sarmo membakar jasad korban yang sebelumnya sudah dikubur selama 3 bulan. Sunario dihabisi Sarmo dengan menggunakan potas yang dicampurkan dalam es teh yang diminum korban. Alasannya, Sarmo tidak kuat dengan tekanan dari Sunario. Keduanya memiliki urusan gadai mobil di mana Sarmo menggadaikan mobil Grand Max ke Sunario dengan nilai sebesar 48 juta rupiah. Setelah dibunuh, jasad Sunario dibawa ke tempat penggergajian kayu. Di sana, jasad Sunario dikubur di bawah dipan tempat tidurnya. Bahkan polisi juga mencari keberadaan Sunario menggunakan anjing pelacak di tempat penggergajian kayu milik Sarmo. Anjing pelacak tak bisa menemukan korban karena diketahui Sarmo telah menyiram lokasi dengan solar. Setelah itu, Sarmo sempat panik karena polisi sudah mendatangi lokasi itu. Jasad Sunario kembali diangkat oleh Sarmo, lalu Sarmo membakarnya. Kemudian sisa tulang dari jasad Sunario ditumbuk menggunakan potongan kayu jati. Sementara itu, kerangka dari Agung Santosa tergolong masih utuh. Menurut Ibtu Yahya, jasad Agung ditemukan di sebuah bukit, dengan posisi meringkuk menghadap ke timur dan membujur ke utara. Adapun hubungan Sarmo dengan korban Agung merupakan rekanan kerja. Sarmo dan korban Agung memiliki usaha bersama penggergajian kayu yang berada di Girimarto. Alasannya sama, tidak kuat dengan tekanan dari Agung yang menurut pengakuan Sarmo, meminta uang hasil penggergajian kayu lebih, padahal kondisi penggergajian kayu sedang sepi. Bahkan disebut korupsi. Korban Agung bahkan sempat berniat memindahkan usaha penggergajian kayu itu ke Klaten. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.